Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dini Ermayani. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 12, kelompok 3. Bangga melayani bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Pada pembelajaran asinkronus agenda 3 hari kedua ini, kami diberikan tugas yaitu memilih salah satu isu sesuai tupoksi kami, yaitu saya sebagai apoteker di Puskesmas Juwai. Kemudian isu tersebut terkait upaya untuk mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Setelah itu digambarkan kondisi saat ini seperti apa, dan selanjutnya dibuat analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian ditentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang dimaksud. Tupoksi apoteker berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker, Bab 4 Pasal 6, tugas jabatan fungsional apoteker yaitu melaksanakan praktek kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktek kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Isu sesuai tupoksi yang saya ambil adalah belum optimalnya pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Juwai. 8. Pelayanan farmasi klinik di Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas tahun 2019, diantaranya yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep, yang kedua adalah pelayanan informasi obat atau PIO, yang ketiga adalah konseling, yang keempat adalah visit pasien, yang kelima pemantauan terapi obat, 6. Evaluasi penggunaan obat, ketujuh pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, dan 8. Monitoring efek samping obat atau MESO. Pada kondisi saat ini, jenis pelayanan farmasi klinik yang 8 tadi tidak semua terlaksana, yang mana yang terlaksana adalah pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, dan evaluasi penggunaan obat. Sedangkan visit pasien, kemudian pemantauan terapi obat, pelayanan kefarmasian di rumah, dan monitoring efek samping obat belum terlaksana. Pada kondisi saat ini, jumlah apoteker di Puskesmas itu hanya 1 orang, sedangkan pelayanan farmasi klinis itu hanya boleh dilakukan oleh apoteker. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana dari segi belum adanya ruangan khusus seperti ruangan konseling obat dan ruangan PIO. Yang ketiga itu adalah seluruh sistem administrasi dan pelaporan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan efisien. Keterbatasan waktu yang disebabkan SDM yang tidak hanya melakukan kegiatan bersifat pelayanan langsung kepada pasien, tetapi juga harus berfokus pada kegiatan bersifat manajerial. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan pasien terkait efek samping obat sehingga tidak adanya laporan dari pasien kepada apoteker terkait efek samping obat yang mungkin terjadi. Analisis dampak diantaranya ada 6 dampak yang jika isu ini tidak diselesaikan. Yang pertama adalah pelayanan farmasi klinis di apotek Puskesmas kurang optimal. Kemudian yang kedua, kurang terpantaunya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Yang ketiga, kurang optimalnya pengetahuan dan pemahaman pasien dalam pengelolaan dan penggunaan obat yang baik dan benar.
Yang keempat, kurang terpantaunya resiko efek samping obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang kelima, tidak terwujudnya komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat atau alkes yang tepat. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengakuan profesi apoteker oleh masyarakat kesehatan, masyarakat umum, dan pemerintah. Ada beberapa gagasan kreatif dari isu yang terjadi, diantaranya adalah yang pertama, membuat poster mengenai cara pengelolaan dan penggunaan obat yang benar dan dipasang di depan loket farmasi. Kemudian yang kedua adalah membuat leaflet yang menarik dan mudah dipahami serta sederhana sehingga dapat dibagikan pada waktu pasien menunggu obat disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait informasi obat pada saat kegiatan luar, contohnya pada saat kegiatan pusling. Rencana kegiatannya contohnya adalah membuat poster dan leaflet yang sederhana dan mudah dipahami mengenai cara pengelolaan obat dan penggunaan obat yang tepat. Kemudian tahapan kerjanya adalah yang pertama adalah mencari materi poster dan leaflet, yang kedua membuat desain, yang ketiga melakukan konsultasi dengan mentor, yang keempat membuat dan mencetak poster dan leaflet, dan yang kelima adalah meletakkan poster di depan ruang loket dan membagikan kepada pasien yang sedang menunggu obat disiapkan. Hasilnya adalah terlaksananya kegiatan yang dibuktikan dengan tersedianya poster dan leaflet serta dokumentasi kegiatan. Keterikatan rencana kegiatan ini dengan substansi mata pelatihan adalah yang pertama akuntabel, yang kedua kolaboratif, yang ketiga adaptif. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga melayani bangsa.